Anissa, NIM 4320051. Saya akan membacakan materi pengantar ilmu dakwah. Baiklah, materi yang pertama yaitu pengertian dakwah. Apa itu dakwah? Dakwah adalah suatu kegiatan yang bersifat menyeru dan mengajak orang untuk taat kepada Allah. Tentunya, ajakan dan seruan tersebut sesuai dengan ajaran dan syariat Islam. Yang kedua yaitu hukum dakwah. Mengenai hukum dakwah ini, ulama berbeda pendapat. Namun, secara umum hukum dari berdakwah itu adalah fardu kifayah, yang mana apabila sekelompok orang telah melakukan dakwah, maka gugurlah kewajiban atas dakwah sekelompok orang lainnya. Perintah atau dalil dakwah ini sendiri terdapat di dalam Al-Quran, surat Ali Imran ayat 104 dan 110, dan surat An-Nahl ayat 125. Dalam menyampaikan dakwah tentu ada rukun dakwah, dan termasuk rukun dakwah di sini adalah yang pertama yaitu dai, yaitu orang-orang yang menyampaikan dakwah. Yang kedua mad'u, orang yang menerima dakwah tersebut. Yang ketiga yaitu manhaj dakwah, metode atau cara dalam penyampaian dakwah. Yang keempat yaitu wasail atau media, alat penyampaian dakwah atau proses penyampaiannya. Selanjutnya yaitu ada 5 istilah yang harus diketahui dalam berdakwah. Yang pertama tabligh, yang kedua tabsyir dan idar, yang ketiga kata nasihat, yang keempat amar ma'ruf nahi munkar, yang kelima yaitu mau'izah. Seiring perkembangan teknologi pada zaman sekarang membuat pola pikir dan perilaku manusia berubah. Oleh sebab itu, perkembangan dakwah pun dianggap sangat penting untuk membentengi generasi Islam ke depannya. Dalam hal ini, para dai hendaknya mempunyai wawasan dan pengetahuan yang luas dalam proses dakwahnya. Pada masa Rasulullah, dakwah dilakukan dalam 2 periode, yaitu yang pertama periode Mekkah dan yang kedua periode Madinah. Yang mana pada periode Mekkah dakwah yang dilakukan Rasulullah dengan cara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Dakwah pada periode Mekkah itu berlangsung lebih kurang 13 tahun. Kemudian dakwah periode Madinah itu berawal dari hijrah Rasulullah dari Mekkah ke Madinah dengan para sahabat beliau. Hal ini disebabkan karena ancaman dan tekanan dari kaum kafir Quraisy. Nah, bagaimana dakwah di masa Khulafaur Rasyidin? Pada masa Khulafaur Rasyidin, dakwah dilakukan masih sama dengan apa yang dilakukan Rasulullah, yaitu mengajak untuk taat kepada Allah, namun dalam metode atau caranya yang berbeda. Pada masa Khulafaur Rasyidin, materi dakwah yang disampaikan itu berupa akidah, syariah, dan muamalah. Itulah sejarah dakwah dari masa Rasulullah sampai masa modern ini. Ada pengertian dari munhaj ad-dakwah. Munhaj ad-dakwah ini sama dengan strategi dalam berdakwah. Apa itu strategi dalam berdakwah? Strategi dakwah adalah perencanaan yang berisi rangkuman kegiatan untuk mencapai tujuan suatu dakwah. Kemudian uslub dakwah. Apa itu uslub dakwah? Uslub dakwah adalah metode atau cara dalam melakukan suatu dakwah agar tercapai dakwah yang efektif dan efisien. Nah, itulah tadi materi pengantar ilmu dakwah dari saya. Jika ada kesalahan dalam penyampaian atau kata-kata saya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.